Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustin Tarakalista, NIM 05012190057. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bimbingan. Sifat bimbingan menunjuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam pelayanan bimbingan. Maka yang harus ditinjau ialah apa yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan bimbingan yang direncanakan dan diselenggarakan oleh tenaga bimbingan. Sifat-sifat bimbingan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bimbingan preventif atau pencegahan. Tujuan utamanya adalah untuk membekali siswa agar lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang dan mencegah timbulnya masalah yang serius di kemudian hari. Misalnya, penerangan tentang narkoba, seks bebas, kesehatan produksi, dan lain-lain. Yang kedua ada bimbingan preventif atau bimbingan developmental. Tujuannya untuk mendampingi siswa supaya perkembangannya berlangsung secara optimal. Misalnya observasi kemajuan siswa, pendampingan perkembangan siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, bimbingan korektif atau penyembuhan. Tujuannya untuk membantu siswa dalam mengoreksi perkembangan yang mengalami salah jalur. Dan yang terakhir adalah bimbingan pemeliharaan. Kelanjutan dari bimbingan korektif. Jadi bimbingan pemeliharaan ini kelanjutan dari bimbingan korektif. Misalnya mendampingi perkembangan pemikiran yang ada ke arah yang positif, kepada arah yang positif. Pendampingan perilaku agar tidak menyimpang dan lain-lain. Selanjutnya kami serahkan kepada Selanjutnya ada ragam bimbingan. Yang pertama ada bimbingan akademik. Bimbingan akademik ini adalah bimbingan dalam menentukan cara belajar yang tepat untuk mengatasi kesukaran mengenai belajar dalam memilih jenis atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Program bimbingan di bidang belajar akademik akan memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada orientasi kepada siswa dan mahasiswa baru tentang tujuan institusional, isi kurikulum pengajaran, struktur organisasi sekolah, produser belajar yang tepat. Yang kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, bantuan dalam hal kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar. Dan yang keempat, ada pengumpulan data tentang siswa mengenai kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat dan bakat, serta cita-cita hidup. Yang kelima, bantuan dalam hal mengatasi beraneka kesulitan belajar seperti kurang mampu menguasai pembelajaran dan menaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ujian dan ulangan harian misalnya. 4. Pengumpulan data tentang siswa mengenai kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, serta cita-cita hidup, dan pengumpulan data tentang program studi di perguruan tinggi yang tersedia dalam bentuk brosur, buku pedoman baru, clipping iklan di surat kabar, dan sebagainya. 5. Bantuan dalam hal mengatasi beraneka kesulitan belajar, seperti kurang mampu menyusun dan menaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ujian dan ulangan, kurang dapat berkonsentrasi, dan sebagainya. Bantuan dalam hal membentuk berbagai kelompok belajar dan mengatur seluruh kegiatan belajar kelompok supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya itu bimbingan karir. Bimbingan karir atau vocational guidance. Bimbingan ini adalah proses bantuan terhadap seseorang sehingga orang tersebut mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerjanya, serta mempertemukan keduanya sehingga akhirnya dapat mempersiapkan diri dalam memasuki bidang kerja tertentu dan membina diri dalam bidang kerjaan tersebut atau simposium bimbingan jabatan. Jenis-jenis bimbingan konseling yang selanjutnya yaitu ada bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Bimbingan ini dikaitkan dengan pengembangan pribadi siswa dan hubungannya dengan orang lain. Semakin dewasa individu, semakin banyak masalah pribadi dan sosial yang mereka hadapi. Unsur bimbingan pribadi dan sosial yang pertama yaitu informasi tentang fase atau tahap perkembangan. Yang kedua ada penyadaran akan keadaan masyarakat dewasa. Yang ketiga
Pengaturan diskusi kelompok mengenai kesulitan yang dialami oleh kebanyakan siswa dan mahasiswa. Yang keempat, ada pengumpulan data yang relevan dulu. Jenis bimbingan konseling yang terakhir ada yaitu bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.